Halo, selamat pagi mahasiswa pendidikan khusus yang Ibu banggakan. Jumpa lagi kali ini kita dengan mata kuliah pendidikan anak berbakat. Nah, bagi Anda yang mengontrak mata kuliah ini, Ibu harapkan untuk bisa mengikuti setiap materi yang Ibu berikan melalui wadah YouTube ini. Hal ini Ibu lakukan karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi dalam berbagai kesempatan perkuliahan kita, Ibu akan laksanakan secara daring. Dan saat ini Ibu akan menjelaskan kepada Anda semua tentang silabus dari mata kuliah pendidikan anak berbakat. Jadi mata kuliah pendidikan anak berbakat ini adalah mata kuliah dengan bobot SKS, 2 SKS dan wajib bagi Anda mahasiswa program studi pendidikan khusus. Nah, tujuan dari mata kuliah ini yaitu ketika Anda selesai mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda mahasiswa bisa memiliki kompetensi serta pengetahuan yang luas tentang pendidikan bagi anak berbakat, sehingga Anda mampu nantinya memberikan pencerahan dalam kehidupan ini. Jadi Anda bisa mempraktekkannya dalam tugas kerja Anda nantinya sebagai guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, selain itu, tujuan dari mata kuliah ini Anda bisa memahami konsep-konsep pendidikan anak berbakat secara sistematis dan objektif. Jadi, Anda bisa mengetahui apa dan siapa serta bagaimana pendidikan bagi anak berbakat. Dan selain itu, melalui mata kuliah ini tujuannya yaitu Anda memiliki wawasan yang luas dan dalam mengenai berbagai model-model pembelajaran bagi anak berbakat. Jadi dalam mata kuliah ini juga kita akan membahas berbagai model-model pembelajaran yang pas, yang cocok, yang sesuai bagi anak berbakat, ya. Dan yang terakhir, tujuan dari mata kuliah ini yaitu Anda mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pendidikan bagi anak berbakat dan mencarikan jalan keluarnya. Oke, jadi ini tujuan dari perkuliahan kita dalam mata kuliah pendidikan anak berbakat. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah ini akan mengkaji materi secara kontekstual dan aplikasi yang mencakup konsep keberbakatan dan anak berbakat, karakteristik dan identifikasi anak berbakat, bagaimana pengembangan kurikulum dan model-model pembelajarannya, serta pengembangan model bimbingan konseling bagi anak berbakat. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah kita. Nah, pendekatan dalam pembelajaran seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Jadi Ibu akan menggunakan media WhatsApp group untuk kita saling bertukar informasi, dan juga kita akan menggunakan Google Meeting dan Zoom Meeting sebagai wadah kita bertemu tatap muka dan juga untuk diskusi, dan juga Ibu gunakan wadah YouTube seperti saat ini untuk menjelaskan materi-materi yang ada. Nah, jadi itu. Dan untuk tugas kita akan ada 2 makalah untuk tugas dalam mata kuliah ini. Nah, dan untuk dalam setiap pertemuan, Ibu akan memberikan tugas terstruktur. Nanti pada mulai pertemuan kedua dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas terstruktur. Nah, ini adalah evaluasi belajar, makanya keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh partisipasi Anda dalam kegiatan kelas, dalam Anda menyelesaikan tugas terstruktur dan tugas latihan membuat makalah yang Ibu hitung sebagai tugas mandiri dan kelompok,
juga nantinya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, juga kehadiran dalam perkuliahan seperti ketika Anda mengikuti materi ini, ketika Anda hadir dalam meeting, Zoom meeting ataupun dalam WhatsApp group, itu Ibu akan hitung sebagai kehadiran Anda dalam perkuliahan. Dan ingat, kehadiran itu minimal 80% untuk lulus dalam mata kuliah ini. Jika Anda kurang dari 80%, minta maaf, Anda harus mengontrak lagi untuk tahun selanjutnya. Nah, untuk rincian materi perkuliahan setiap pertemuan sesuai dengan tujuan dari mata kuliah ini dan deskripsi dari mata kuliah ini, maka materi yang akan Ibu berikan ini untuk tatap muka pertama yaitu orientasi perkuliahan. Seperti saat ini Ibu menjelaskan mengenai silabus mata kuliah. Jadi dengan harapan Anda bisa memahami mata kuliah ini secara komprehensif, apa tujuannya dan materi-materi apa yang akan kita pelajari melalui mata kuliah ini. Dan untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat keberbakatan dan konsep dasar anak berbakat. Dan pertemuan 5 sampai 6 Ibu akan jelaskan mengenai kebutuhan karakteristik dan pengembangan instrumen identifikasi anak berbakat. Dan nantinya akan ada tugas kelompok, dan pada pertemuan yang ketujuh Anda akan mempresentasikannya dalam tugas kelompok, yaitu identifikasi karakteristik anak berbakat. Jadi Anda akan Ibu tugaskan untuk mengidentifikasi karakteristik dari anak berbakat. Nah, untuk tatap muka yang ke-8 kita ada ujian tengah semester. Dan selanjutnya pada tatap muka 9-10 Ibu akan jelaskan, kita akan belajar bersama-sama tentang arti kebutuhan khusus dan pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Jadi Anda akan belajar bagaimana kurikulum bagi anak-anak berbakat. Nah, pertemuan 11 sampai 12 Ibu akan jelaskan kepada kita semua bahwa bagaimana pandangan serta model-model pembelajaran bagi anak berbakat. Jadi Anda akan belajar bagaimana model-model pembelajaran yang sesuai, yang cocok ya untuk anak berbakat. Dan yang ke-13-14 kita belajar bersama-sama tentang pandangan bimbingan konseling anak berbakat. Dan yang pertemuan ke-15 kita ada presentasi kelompok lagi dengan tema model pendidikan bagi anak berbakat. Jadi model-model. Dan yang ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Jadi inilah rincian materi untuk perkuliahan kita. Ada 16 kali tatap muka dan Ibu harapkan Anda bisa mengikuti setiap tatap muka dengan baik, dan jika ada halangan bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Namun Ibu harapkan kita semua bisa mengikutinya dari awal sampai akhir, sehingga ketika Anda lulus dari mata kuliah ini Anda betul-betul mendapatkan ilmunya. Oke? Jadi sekali lagi Ibu harapkan kita semua tetap semangat, selamat belajar ya. Nanti kita akan tetap bertemu pada tatap muka selanjutnya, dan Ibu harapkan keadaan saat ini tidak akan mengurangi semangat kita semua untuk tetap mau belajar dengan baik. Oke? Sampai jumpa pada tatap muka selanjutnya. Salam sehat.